Selamat datang di GM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Saya itu pernah ditantang sama Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, mohon maaf saya sebutkan namanya, karena telah menggoblok-goblokkan kami dan beliau. Mana buktinya kalau makam Mbah Priok itu tidak ada di situ? Itu hanya tingkah pola orang-orang bodoh saja. Saya dibodoh-bodohkan, digoblokkan karena nggak punya dasar. Ini. Alasannya untuk nggak percaya itu apa alasannya? Kita katakan itu makam palsu. Oke. Bukti Anda apa? Bukti Anda apa? Tuh, Anda menuduh itu bukan makam Mbah Priok. Bukti Anda apa? Gitu loh. Saya maunya Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wapres itu jangan tinggal diam. Kan panjenengan ada namanya di sini. Pak JK juga jangan tinggal diam. Nama Anda juga ada di sini. Tuh kiai-kiai yang setumpuk di sini tuh jangan diam. Ayo, ini buku panjenengan sedang saya bela. Ada Bukan cari bukti yang sudah 300 tahun yang lalu. Ini orang waras. Ngomongan ngelindur, ngelantur, mabuk. Buktinya apa? Ilmiah. Ini enggak ilmiah. Gitu loh. Oh, ini sudah diyakini turun menurun. Ini makam Mbah Priok. Kemudian ada tampil baru muncul dari gua, nama tahu gua mana? Apa dari langit, dari keluar dari bumi, dari laut. Oh, ini bukan makamnya Mbah Priok. Buktinya apa? Kita dibikin pusing. Ada apa? Gini loh. Ini diyakini makam Mbah Priok. Bahkan namanya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Bukti kamu apa? Ini bukan makamnya Mbah Priok. Udah gini aja, besok Habib kita ketemu. Kita berangkat ke Tanjung Priok. Kita bongkar kuburannya bareng-bareng. Kalau panjenengan punya ajaran, saya siap. Saya siap. Three, two, one. Priok namanya ini. Masalah makam Mbah Priok yang selama ini vokal menentang keberadaannya untuk dikembalikan ke asalnya di Lamber, di mana di Budi Dharma Semper itu kan panjenengan ya. Jadi saya makmum pada panjenengan masalah ini. Nah, bagaimana menurut pendapat panjenengan terhadap keberadaan makam Mbah Priok di Jakarta Utara itu? Pertama ingin saya sampaikan, beberapa kali sudah saya sampaikan juga, bahwa beberapa guru saya itu ya sadat loh. Sekarang tuh habaib loh. Situ ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bahkan di situ ada juga Said Agil Al-Munawar. Sudah berulang kali saya sampaikan, beliau salah seorang guru favorit saya, karena alim, alama, dan beliau juga pembimbing skripsi saya. Waktu di UIN, waktu di perguruan tinggi Al-Quran. Oh, Al-Quran. Salah Mbah Priok. Saya ingin apa yang saya sampaikan itu bisa bermakna nasihat atau pesan ya pada mereka yang mencari kebenaran. Kalau misalnya ada yang keberatan bahwa ini tidak benar, ayo kita diskusi, ayo kita ketemu. Sekarang kan medianya gampang, kita live kan, kita videokan. Nah, yang tidak tahu masalah sebaiknya tidak ikut bicara. Saya termasuk yang tidak tahu masalah barangkali, walaupun 1 bulan sebelum keributan di situ, kebetulan saya diundang ceramah di kantor wali kota Jakarta Utara, wilayah di mana Mbah Priok ada di situ. Ceramah Maulid, mungkin bisa dilihat apa namanya, judul ceramah saya di YouTube masih ada, rekam jejak sang Nabi. Di situ ada gambar wali kota Jakarta Utara.
Nah, saya ceramah di situ. Sebelum kita ceramah, saya diajak ngobrol oleh Pak Wali Kota, Pak Bambang Sugiono, yang kebetulan masih terah Sunan Derajat. Beliau Banyuwangi tapi masih konon terah Sunan Derajat. Ngobrol dengan Lantamal, dengan Kapolres juga, bahwa di sini sedang ada sesuatu, yaitu mempersoalkan kuburan yang disebut Mbah Priok. Dan saya tanya dengan beliau-beliau, yang nggak ada, sudah. Tidak ada di sini kuburan Mbah Priok, itu sudah dipindahkan. Dan apa namanya, itu kan masalah ngaku-ngaku anak cucu turunannya di situ. Karena Mbah Priok, namanya Mbah Priok yang disebut Hadad itu, Al-Hadad itu belum kawin, usia 29 tahun, meninggal di kapal, dikuburkan di situ. Lalu dari mana orang ngaku-ngaku anak cucunya? Sudah selesai dibicarakan. Sebulan kemudian rencananya Pak Wali Kota itu akan umroh kalau tidak salah, umroh apa haji. Tiba-tiba terjadi kerusuhan dan batal berangkat beliau. Nah, ini sudah ada korbannya. Korbannya orang-orang kita juga. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Wali Kota, oleh Lantamal dan sebagainya, Kapolres juga, para pejabat setempat, itu yang benar. Dan ketika terjadi keributan, atas inisiatif dari beberapa tokoh, ada Pak Yusuf Kala, ada Kiai Ma'ruf Amin, pokoknya semua pakar diundang. Itulah hasilnya yang sudah saya sampaikan berulang kali, bahwa kuburan Mbah Priok itu adalah kuburan palsu. Nah, tetapi orang kita kan gampang percayaan. Gampang percayaan. Saya tanya kepada orang-orang yang pernah tinggal di sekitar juga, memang tidak ada. Belum lama ini juga ada ustadz dari sekitar situ yang kontak saya, kontaknya bareng dengan adiknya Ustadz Uje, Ustadz Aswan Faisal. Bilang juga memang tidak ada namanya Mbah Priok di situ. Saya bicara dengan Haji Ridwan Saidi, pakar sejarah, tidak ada nama Mbah Priok. Nama Priok itu adalah nama yang sudah ada sejak abad kedua. Nah, kita hanya menyampaikan itu sebagai nasihat atau masukan. Kalau dianggap sebagai bahan diskusi, ya tentu mudah-mudahan itu bisa didiskusikan. Tapi tidak boleh di-framing bahwa ini kebencian dengan Habib. Tidak ada. Tidak ada yang benci dengan dzurriyyah Rasul. Mencintai dzurriyyah Rasul itu wajib. Masalah kita adalah masalah apa benar di situ ada kuburan dzurriyyah Rasul. Satu. Yang kedua, apa betul yang namanya Al-Arifillah, Al-Haddad, Asy'ari, Syafi'i, Sunni. Itu namanya udah lucu juga. Apa benar tumbuk-tumbuk dia? Apa benar juga seorang penyebar Islam di Jakarta? Orang Betawi akan tersinggung kalau diungkap, karena apa? Di Jakarta Islam sudah kuat sejak dulu, sebelumnya ada siapa namanya, Guru Marzuki, ada Guru Junaid dan lain sebagainya lah. Dan itu tahunnya pun salah, tahunnya salah. Jadi ayolah diskusi. Tapi kalau panjenengan masih juga mau ngeyel di situ, masih kekeh juga, ya monggo ziarah, tapi menurut kami memang sudah tidak ada kuburannya di situ. Ya bagi saya sama saja dengan ziarah ke Tanah Abang lah, begitu kan, sama saja ya. Tapi ini saya tidak menghakimi. Pastikan bahwa masalah ini dibahas. Saya maunya Pak Kiai Ma'ruf Amin, Wapres itu jangan tinggal diam. Kan panjenengan ada namanya di sini. Pak JK juga jangan tinggal diam. Nama Anda juga ada di sini. Tuh kiai-kiai yang setumpuk di sini tuh jangan diam. Ayo, ini buku panjenengan sedang saya bela. Ada yang tidak setuju, tunjukkan bahwa panjenengan semua yang benar. Kalau saya kan cuma menunjukkan ini bahwa ada tokoh-tokoh yang sudah mengatakan bahwa ini tidak benar. Bukan saya loh. Itu jangan dikira saya. Enggak ada urusannya saya. Mau dengan menganggap ada wali, ada nabi, ada apa, terserah. Saya jelaskan buku ini, gitu aja kan. Tapi punten banyak yang tidak setuju buku ini disebarluaskan, diedarkan lagi, dicetak lagi, karena takut kepentingan akan terganggu dari kalangan mereka yang tidak mau kita luruskan. Iya, apa dulu ketika Nabi Ibrahim dakwah supaya jangan nyembah berhala juga orang setuju semua. Tidak, bapaknya juga tidak setuju, warganya tidak setuju. Karena apa? Kan memang produsen patung. Kalau misalnya sekarang penjualan patung dihentikan, kan itu lumayan juga omsetnya berkurang. Tapi Ibrahim melakukan itu dengan tetap bijaksana. Kurang apa ancamannya?
La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak liren ngomong iki, kurajam kamu, lempar batu atau pergi kamu selamanya. Tapi Ibrahim santun. Nah, kita tidak boleh kasar menyampaikan ini. Salamun alaik. Sastaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa atazilu ma taduna min dunillah ba'da rabbi. Innahu haqqo. Ya kan? Salam sejahtera untukmu. Aku akan mohonkan ampun kepada Tuhanku. Itu untuk kamu ayah. Dia sangat baik padaku. Jadi jangan berpikir bahwa hanya karena ada omongan orang gini nggak setuju. Ini bukan soal setuju nggak setuju, dan kita tidak ingin bertengkar kok. Kita tidak ingin ribut. Ini ada fakta yang kami ketahui. Kalau Anda punya fakta yang lain, ya tunjukkan. Apa ketika Rasulullah mengatakan bahwa Uzair itu pernah disembah oleh orang-orang Yahudi, dia sebetulnya manusia biasa? Apa orang Yahudi rela? Tidak rela. Mereka protes. Mana ada Uzair, kami tidak menyembah Uzair. Tapi orang Mesir bisa menjawab sendiri, ada faktanya. Osiris itu yang disebut dengan Uzair itu. Terus juga sama, ada Quran mengatakan inna warabu syi'ara. Orang ribut, tidak ada syi'ara, ada bintang Sirus. Itu fakta. Jadi ayo tunjukkan. Kita hanya memberikan nasihat lah gitu, Kanjeng, memberikan nasihat pada teman-teman semuanya, daripada kita berpanjang-panjang kalam tentang masalah ini. Bu, ketemulah, itulah masalahnya orang-orang kita, orang besar tapi kecil nyalinya. Besar kecil nyali. Ada masalah kebangsaan ini, bicara apa adanya, jangan diam terus gitu loh. Apa seneng lihat rakyat berantakan seperti ini, rakyat berkelahi, kiai berantem, apa seneng? Iya, seneng cuma berapa orang saja gitu loh. Jadi kita maunya, bahkan kalau mungkin rencana kita bedah buku ini. Siap. Kita bedah oleh para pakarnya, dan orang-orang yang ada di sini harus bertanggung jawab dengan buku ini. Tidak bisa diam begitu saja. Kami diserang sekarang gara-gara jual ini, kasarnya gitu. Nah, ini produk Anda kok. Anda sebagai produsen harus bertanggung jawab. Saya kira itu. Mumpung tokoh sentralnya ini masih sugeng semua, ya. Bahkan saya itu pernah ditantang sama Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, mohon maaf saya sebutkan namanya, karena telah menggoblok-goblokkan kami dan beliau. Mana buktinya kalau makam Mbah Priok itu tidak ada di situ? Itu hanya tingkah pola orang-orang bodoh saja. Saya dibodoh-bodohkan, digoblokkan karena nggak punya dasar. Ini. Alasannya untuk nggak percaya itu apa alasannya? Kita katakan itu makam palsu. Oke. Bukti Anda apa? Bukti Anda apa? Tuh, Anda menuduh itu bukan makam Mbah Priok. Bukti Anda apa? Gitu loh. Kan nggak bisa orang menuduh aja tanpa bukti. Buktinya apa itu makamnya Mbah Priok? Lah ini makamnya. Kok tahu kalau ini Mbah Priok? Turun-menurun mengatakan ini Mbah Priok. Umur Anda 300 tahun lebih, Anda tahu yang dimakamkan itu bukan Mbah Priok. Dari mana Anda mengatakan ini? Dari mana? Gak ada dalil dia. Dia ingin hanya membuat suasana itu resah, membuat suasana itu gelisah. Loh, kita disuruh cari bukti yang sudah 300 tahun yang lalu. Ini orang waras. Ngomongan ngelindur, ngelantur, mabuk. Buktinya apa? Ilmiah. Ini enggak ilmiah. Gitu loh. Oh, ini sudah diyakini turun-menurun. Ini makam Mbah Priok. Kemudian ada tampil baru muncul dari gua, nama tahu gua mana? Apa dari langit, dari keluar dari bumi, dari laut. Oh, ini bukan makamnya Mbah Priok. Buktinya apa? Kita dibikin pusing. Ada apa? Gini loh. Ini diyakini makam Mbah Priok. Bahkan namanya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Bukti kamu apa? Ini bukan makamnya Mbah Priok. Udah gini aja, besok Habib kita ketemu, kita berangkat ke Tanjung Priok, kita bongkar kuburannya bareng-bareng. Kalau panjenengan punya ajaran, saya siap. Saya siap untuk jadi tukang cangkulnya nomor 1. Demi Allah saya siap.
lillah saya akan jadi tukang cangkulnya untuk mengeduk makam Mbah yang katanya Mbah Priok yang di Tanjung Priok itu. Saya siap. Masya Allah. Konsekuensinya saya akan menanggung. Karena apa? Itu bukan makam. Itu hanya makam buatan setelah diambil batu nisannya dari semper, dipindahkan lagi, dicuri, dipasang lagi ke situ, lalu dibangun lagi supaya kelihatan mempunyai aura seperti benar-benar makam, lalu diyakini oleh banyak orang, terkumpullah keyakinan power itu akhirnya menjadi power yang negatif menurut saya, bukan power yang positif. Ini yang harus dilakukan oleh para alim, ulama, termasuk ya umaro untuk ikut serta mendukung beliau ini. Ya mendukung saya juga, saya sebagai penerus perjuangan beliau dalam hal ini, dengan menanggung berbagai macam resikonya. Saya katakan orang tukang penyebar fitnah, ini ada buktinya, ada fotonya semua. Buku ini sempat dihambat untuk beredar. Gara-gara apa? Ya karena gara-gara kepentingan. Ada yang saya rugikan nantinya. Padahal tidak seperti itu. Boleh ziarah ke makam Mbah Priok yang asli, bukan Priok sebenarnya. Di Kubah Al-Khattad itu nggak ada makamnya. Ke Budi Dharma saja kalau mau ziarah. Gitu. Ini namanya penipuan dan penyesatan. Ini melanggar undang-undang kita, melanggar hukum KUHP kita. Tidak hanya pidana, bisa perdata dan pidana. Karena apa? Sudah jelas mengorbankan jiwa orang yang pada waktu tahun 2010 demo itu antara Satpol PP dengan para pecinta habaib yang ada di situ. Ini harus segera dihentikan. Saya pernah menyampaikan bahwa ujung tombak keberhasilan membongkar makam-makam palsu itu dari Priok dulu. Dari makam Mbah Priok ini. Karena nanti kalau ini berhasil sebagai sampelnya, maka lainnya itu misalkan makam Syekh Jumadil Kubro. Ya minimal nggak rubuh secara fisik, tapi rubuh tidak diyakini lagi oleh para peziarah. Dan harus ditutup. Yang di Terboyo, Semarang itu makam Syekh Jumadil Kubro, itu kan ya palsu. Beliau yang pertama kali menemukannya. Ya, Haji Agus Sunyoto juga sudah melihatnya. Itu bukan makam Syekh Jumadil Kubro yang asli. Mana yang asli, wallahu a'lam, apakah di Troloyo atau yang ada di Purwokerto, di Yogyakarta, ya wallahu a'lam. Tapi intinya yang di Terboyo Semarang itu baru. Dibangunnya juga baru. Dulunya tidak bernama Syekh Jumadil Kubro itu. Jadi alhamdulillah dalam hal ini ada penerus perjuangan Raden Kiai Syarif Rahmat, termasuk saya yang insya Allah akan istiqomah mendukung beliau dalam meluruskan sejarah. Ini berhubungan dengan sejarah, tidak hanya berhubungan dengan muamalah, berhubungan dengan akidah, ya, berhubungan dengan pembelokan sejarah dan lain sebagainya, tidak. Tapi semuanya, rangkaiannya ini sangat panjang, termasuk masalah ekonomi juga. Ekonomi nanti yang berjualan di sekitar situ, pernak-pernik, souvenir dan lain-lain, termasuk kotak amal dan lain sebagainya. Sebab itu jangan sampai satu benteng pusat penipuan umat ini dipertahankan. Itu tujuan kami. Karena apa? Ini nanti turun-temurun. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, orang tidak akan peduli dengan buku ini. Dan akan meyakini bahwa benar, sesuatu yang diulang terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Propaganda disampaikan terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran yang relatif. Ya. Kebenaran semu. Gitu. Kalau tidak ada dasar rujukan referensinya. Sebab itu buku ini saya simpan demikian rapat. Buku ini hadiah beliau dari Pramu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Untuk masalah Priok, alhamdulillah beliau sudah menyampaikan dan tetap akan berjuang secara berkelanjutan ya, dan menyampaikan juga kepada Pramu Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat pada waktu itu, Mbah Yusuf Kalla, ya mantan
Wapres, Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia pada waktu itu, Kiai Haji Mundir Tamam, masih Sugeng almarhum itu guru almarhum ya. Okay. Untuk bentuk pertanggungjawaban beliau, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Yusuf Kala, monggo, ayo diangkat lagi permasalahan ini, diangkat lagi ke publik untuk menyadarkan umat, dan umat semakin cerdas. Nanti yang lainnya akan ikut. Makam-makam palsu di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu ya banyak, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera banyak. Ya karena niru ini nanti. Bisnis makam itu menggiurkan, menguntungkan. Ini mungkin untuk masalah. Ya, saya ingin Kanjeng. Kenapa saya berbicara dalam kaidah hidup saya, kalau ada orang yang jatuh dari motor, yang wajib menolong itu yang menyaksikannya. Meskipun nanti malah kadang-kadang jadi perkara dengan polisi. Saya tidak peduli. Ya, saya tidak peduli. Kalau memang dia perlu saya tolong, saya tolong. Orang yang melihatnya dia menolong. Siapa yang harus memberi minum orang yang melihat bahwa dia kehausan? Ya, seekor anjing yang kehausan kita kasih minum, bisa masuk surga. Nah, ini masalah ini sudah menjadi musibah nasional lah menurut saya. Dalam penglihatan saya, Allah akan bertanya nanti, kenapa kamu tinggal diam? Sedangkan kamu tahu, kamu tidak buta, kamu bisa berkata-kata, dan kamu kenal dengan orang-orang itu. Saya kenal dengan beliau-beliau semua. Kok tidak bicara? Ada sejumlah ulama besar ditambah dengan Wapres, diserang pernyataannya, ya saya bela. Caranya apa? Daripada menyerang Pak Yusuf Kala, kan secara tidak langsung menyerang Pak Yusuf Kala, menyerang Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Mundir Tamam. Sudah saja seranganmu, kita ketemu di satu tempat, kita bedah. Kan itu yang selama ini saya lakukan. Janganlah kita berdebat kusir, tidak ada kawan, jangan saling menyerang. Ini kalau kita sudah jelaskan ada argumennya, sanggah dengan argumen. Jangan pernah punya pikiran benci dan fitnah pada orang lain. Insya Allah maslahat. Kami menyampaikan ini bukan cuma sekedar kasih sayang dengan bangsa sendiri, tapi bertanggung jawab di hadapan Allah. Kami akan ditanya masalahnya. Dan kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Dan saya berharap dengan Pak JK, dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, panjenengan juga bukan anak muda lagi sama dengan kami, sudah sepuh-sepuh. Segeralah berbicara, jangan pulang kita meninggalkan utang pada bangsa ini. Ini utang yang harus dibayar. Buatan Mas. Sama seperti Buya Syakur yang almarhum kemarin dalam usia ke-75, buat pelajaran bagi kita semua bahwa umur hidup kita ini hanya pinjaman saja dari Sang Maha Kuasa. Jadi apa gunanya kita kalau tidak untuk bermanfaat terhadap sesama kita? Mumpung kita masih hidup, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi khalifah pengelola bumi ini, mari kita sampaikan kebenaran tanpa ada imbalan atau tendensi apapun. Kami menyampaikan ini tidak merebut kekuasaan ingin mengelola kembali makam Mbah Priok Tanjung Priok Jakarta Utara, itu tidak. Tapi untuk meluruskan keyakinan umat, keyakinan masyarakat yang sudah kadung pekat ke dalam darah daging dan keyakinan alam bawah sadar mereka. Jangan lagi ziarah ke situ. Kalau mau ziarah ke makam di Budi Dharma Semper. Kalau saya biasa ziarah di Pangeran Jayakarta. Malah ya itu bagus malah. Pangeran Jayakarta itu memang terah dari Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Itu simbahnya Roma Irama. Jadi saya biasa di sana dan biasa kajian dulu Sabtu subuh. Juga malam Jumat saya suka sekedar memberikan sambutan di situ sedikit, tapi sudah agak lama berhenti. Saya ingin nanti nama-nama ini dimunculkan. Ini loh orang-orang yang selama ini yang telah dalam tanda petik terlibat dalam penulisan buku ini. Ya, nanti bisa di-zoomkan. Siapa tahu ada tetangga yang melihat YouTube kita ini kemudian bilang, "Pak, namamu ada di situ. Kok menenggae?" Ikut menanggung dosanya. Menanggung dosanya. Karena panjenengan disalah-salahkan oleh orang lain, maka panjenengan punya hak jawab. Jangan kami yang jawab, nanti layar doko iluhu nanti. Orang yang mengatakannya tidak ridho kalau saya jawab dengan bahasa kita. Tapi mohon dijawab ini
tokoh-tokoh yang ada di sini, beberapa orang memang sudah berpulang ya. Di sini ada Kiai Mudir Tamam sudah berpulang, yang masih ada di Samsul Ma'arif. Beberapa orang masih Habib Setiawan sudah wafat, masih banyak, mayoritas masih ada hari ini. Mau nanti di zoomkan, dipanteng agak lama supaya bisa dibaca oleh khalayak ramai. Sangat banyak. Nah ini, jadi jangan sampai orang menyangka saya ada kepentingan. Tidak ada, saya baca. Masa saya tahu abatasan nggak boleh ngajar ke orang lain. Kan ada pahalanya kalau memberitahu. Walaupun satu huruf sekalipun harus disampaikan. Wajib disampaikan kalau itu sebuah kebenaran. Jangan tuduh kami ini Wahabi, tak seneng ziarah wali. Oh, saya ini imam ziarah. Saya ziarah wali Songo bersama dengan rombongan itu lebih dari 9 kali saya. Yang saya bawa itu ribuan orang. Saya dituduh Wahabi, tak seneng ziarah wali, tak seneng wasilah dengan aulia illah katanya ya, macam-macam ya. Saya sampai di Papua kan, diundang di Papua Kanjeng. Saya cari kuburan. Bener. Ketemu di situ ada kuburan Paku Alam di daerah Abe Pantai. Abe Pura. Abe Pantai yang dekat dekat perbatasan Papua Nugini. Jadi saya diundang ngaji di Masjid Al-Aqsa. Di situ ada Aqsa ada 2. Ada yang di Abe Pura, ada yang di pertengahan Jayapura situ ya. Saya tanya dia ada kuburan nggak di sini. Saya dibimbing oleh dosen Stein waktu itu, bahkan ada kita bareng-bareng dengan rektor Stein ya, Habib Dr. Hamid. Ada kuburan di situ. Saya cari. Ini kuburan non muslim. Tapi di tengah-tengah itu ada kuburan, dikasih bubuk itu. Kata penjaganya, sekarang mau saya buka. Kenapa mau jangan buka? Saya dapat mimpi itu, dapat pesan kuburan ini baru boleh dibuka kalau yang datang yang seperti Bapak ini pakai belangkon ini. Kalau pakai baju Arab gitu, enggak itu enggak dibuka ya. Jadi beliau melihat di mimpinya, katanya modelnya kayak gini, itu bukan nanti boleh. Dan ternyata Pak I datang sini, itu ada 2 kuburan, yang satu itu namanya Laode Paku Alam. Lucu ini. Paku Alam Jawa, Laode kan dari Buton. Nah, itu indah ceritanya. Saya tidak ingat ceritanya bagaimana, tapi yang pasti ini Laode Paku Alam di sini. Hanya satu-satunya. Dan ada satu lagi kalau tidak salah namanya itu Abdul Muthalib di situ. Jadi cuma 2, yang lain Nasrani. Nah, kemudian yang menarik lagi di Jayapura juga itu ada kuburan. Nah, sekarang menjadi tempat ziarah bukan kita, non muslim. Tapi ceritanya maka muslim. Karena orang kalau malam Jumat suka mendengar suara orang nyanyi-nyanyi lagu Arab, sholawat mungkin itu. Dari tempat situ. Dari situ. Sekarang waktu itu saya ingin coba telusuri, tapi waktunya sempit karena kita harus keliling sampai ke Freeport, semua nggak cukup waktu kita kan. Kerjaan saya ziarah. Saya tiap tahun minimal 2 kali wali songo keliling saya. Ada jamaah atau tidak saya berangkat. Saya sampai ke Syekhona Khalil, Bangkalan Madura, semua kita ziarahi. Bahkan sampai hari ini saya mencari-cari kuburan yang memang soleh, saya akan ziarahi. Itu salah satu kegiatan saya. Anak saya di Al-Azhar, berangkat saya pesan saya apa? Kamu sampai di Mesir nanti, jangan mulai belajar kalau belum ziarah aulia di situ. Anak saya perempuan, tidak apa-apa, saya termasuk yang bolehkan. Datang di Mesir sebelum kuliah sudah ziarah ke Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, kemudian Imam Husain, Ibnu Athaillah, semua diziarahi, termasuk Ibnu Hajar Asqalani. Sudah ziarah baru laporan anak saya perempuan. Saya sudah ziarahi semua, insyaallah minggu depan mulai kuliah. Itu anak yang di Maroko juga sama. Sebelum kamu kuliah, sempatkan ziarah dulu, di samping ulama-ulama juga dengan kuburan-kuburan dulu. Jadi kalau ada orang mengatakan anti ziarah, saya ini imam ziarah dari dulu. Ya, ini para pemirsa dan pendengar sekalian, dengan dengar sendiri dari beliau asli yang suka ziarah mengingatkan yang suka ziarah juga. Karena orang yang ada harapan menerima nasihat itu dari kalangan mereka sendiri. Kalau yang menasihati nanti Wahabi, Wahabi itu, Wahabi berarti benci ziarah itu, jangan gitu. Yang senang ziarah sendiri yang menasihati panjenengan, wahai para zairin zairat makam Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ayo dengarkan.
ziarah, tapi ziarah tempat yang asli lah, sebagai bakti dan bukti birrul walidain kita. Terima kasih kepada sesama umat manusia yang berjuang untuk umat setelah dia meninggal dunianya. Malam yaskurin nas ya la yaskurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama, maka ya nggak bisa dia dikatakan bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu buktinya sebagai bakti birrul walidain. Tidak meminta kepada ahli kubur itu ya enggak. Entah itu wasilah lah, nanti dalam bahasan lain. Wasilahnya itu wasilah yang berbentuk apa. Yang penting kan intinya tidak sampai syirik billah. Ini ya seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kerawan panjenengan, sak rombongan Romo Yai. Semoga langkah panjenengan dari Jakarta ke sini, setiap jengkal langkah jenengan dibalas, dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan yang makbulan. Silaturahmi ini dapat membawa keberkahan bagi kami, keleluasaan rezeki kami, bertambahnya barokah umur kami. Dan untuk santri-santri kami juga yang ada di sini dan yang ada di luar sini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.